Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman, dialog positif. Malam hari ini kita bisa belajar lagi bareng-bareng. Ini saya agak ngeri kalau ketemu teman-teman dialog positif ini. Tiap malam asupannya ngeri-ngeri. Jadi materinya luar biasa setiap malam ini. Kalau hitungannya pendekar ini sudah saktinya luar biasa ini. Baik, Oke. saya mulai. Jadi materi kita malam hari ini sebenarnya salah satu kearifan falsafah Nusantara, khususnya Jawa. Jadi ini mungkin selama ini kita sebenarnya sudah yakin, sudah tahu juga bahwa khazanah kekayaan Nusantara kita itu luar biasa. Tapi seringkali pernyataan ini disikapi di level jargonal saja, hanya jargon-jargon saja. Kita tidak pernah secara serius mendalami kira-kira khazanah-khazanah kefilsafatan apa sih, kearifan hidup apa saja sih yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Maka malam hari ini kita coba angkat salah satu tema. Mungkin bagi yang teman-teman Jawa itu sering mendengarkan istilah ini. Jadi falsafah Cokro Manggilingan. Baik, bismillah kita mulai belajar. Ini sebenarnya falsafah hidup yang berhubungan dengan gerak sejarah. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa ilmiah ini sebenarnya luar biasa. Cuma menggunakan bahasa Jawa itu mungkin Bapak Ibu merasa wah ini kuno sekali, antik sekali. Tapi sebenarnya modern sekali dalam kontennya. Jadi saya coba kita lihat ya, ini 3 teori besar untuk membaca gerak sejarah kalau dalam filsafat. Nah, Cokro Manggilingan ini bagian dari pandangan tentang sejarah yang melingkar atau siklus. Jadi teori sejarah itu kan secara umum ada 3. Ada yang membaca sejarah itu maju terus, linier. Jadi yang kemarin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini ada pandangan sejarah yang seperti ini. Jadi manusia itu dari primitif menjadi tambah maju, tambah modern, tambah baik terus. Nah, ini perspektif tentang sejarah yang linier, maju terus. Ada sebaliknya yang menganggap sejarah itu sebenarnya bergerak mundur. Ada bagian-bagian sejarah manusia itu yang semakin lama semakin tidak berkualitas. Misalnya berhubungan dengan lingkungan. Manusia itu setback. Beda dengan nenek moyang kita. Kita tidak terlalu peduli dengan lingkungan. Di sisi ini sejarah mundur. Berhubungan dengan spiritualitas. Di sisi ini mungkin sejarah ini mundur. Kita semakin tidak spiritual. Kita semakin material. Berhubungan dengan moral, berhubungan dengan banyak hal lain kita mundur. Nah, ada filosof-filosof yang punya pandangan kita ini dalam banyak hal regres. Kita tidak lebih bagus dari nenek moyang kita. Ini kalau di filsafat itu ada Fritjof Capra, ada Said Hussein, George Bernard Shaw, Goethe itu punya pandangan masa lalu jauh lebih baik dari masa kini. Nah, ini pandangan regres. Nah, Cokro Manggilingan ini tidak di dua-duanya, tidak melihat sejarah itu selalu maju atau sejarah itu mundur, tapi sejarah itu linier, melingkar. Peradaban itu berputar. Yang kita nikmati hidup hari ini, misalnya sekarang ada pandemi, dulu juga pernah. Yang kita nikmati hari ini apa? Dulu sebenarnya semua juga sudah pernah. Berputar saja hidup ini. Bolak-balik saja. Indonesia misalnya ya, Indonesia hari ini kan kita menikmati negara Indonesia. Negara Indonesia ini juga ya sifatnya siklus, ada lahirnya, ada berkembangnya. Kalau versi sejarah siklus pada saatnya mungkin model negara bangsa seperti Indonesia ini berakhir dengan model apa lagi, berputar terus.
Dulu ada Mojopahit, Jaya, Sejaya itu mungkin orang nggak membayangkan bisa runtuh. Akhirnya ya runtuh juga, tapi lahir yang baru, kemudian yang baru ini terus runtuh juga, muncul lagi yang baru, sejarah selalu melingkar. Ya yang punya pandangan seperti ini, kalau dalam filsafat itu ada Ibnu Khaldun, ada Arnold Toynbee, ada Spengler, ada Vico, dan lain-lain. Nah, ini kalau dibahasakan dengan bahasa filsafat yang kontemporer, cokro manggilingan itu pandangan tentang sejarah yang melingkar. Hidup kita ini berputar, tidak macet, tidak hanya lurus, maju tambah baik, kadang yang balik lagi. Nah, ini frameworknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, wawasan-wawasan filosofis yang dimiliki bangsa kita ini sebenarnya ya luar biasa. Kalau kita baca dengan kacamata kontemporer itu tidak kalah sebenarnya dengan pandangan para filosof hari ini. Baik, kita lihat rumusnya. Jadi cokro itu cakra, mungkin Bapak Ibu pernah melihat bentuk cakra itu seperti bentuk gearnya sepeda yang bulat, bergerigi, lancip-lancip. Ini kalau yang suka wayang atau nonton Mahabharata di TV, cakra itu kan senjatanya Krishna. Jadi senjata yang pas butuh dia bisa keluar di jari telunjuk kanannya, kemudian berputar, dia bisa menghancurkan apapun. Tidak ada yang bisa melawan perputaran cakra. Nah, ini memang diambil dari situ, dari senjata cokronya Sri Betara Krisna, kalau pakai bahasa Jawa. Cokro manggilingan, manggilingan itu berputar. Berarti cokro manggilingan itu cokro yang berputar. Atau karena bentuknya roda, sering orang menerjemahkan seperti roda yang berputar. Jadi maksudnya apa? Filosofi bahwa hidup ini siklus berputar. Baik dalam skala besar maupun skala kecil. Kita sendiri atau alam semesta. Kita manusia yang mikrokosmos maupun alam semesta yang makrokosmos. Senantiasa berputar, tidak pernah berhenti. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Situasi apapun yang kita alami hari ini, besok pasti berubah. Tidak mungkin akan tetap seperti ini terus. Kita kan ini hari-hari ini setengah putus asa menghadapi pandemi corona ini. Kan seolah-olah buntu sudah semua jalan. Gimana mengatasi ini situasi ini? Tapi percayalah, situasi apapun nanti pasti akan berubah. Tidak pernah ada satu situasi pun yang menetap, tidak berubah-berubah dari awal sampai akhir, terus sejak zaman Nabi Adam dulu sampai enggak. Selalu pasti berubah, kadang berulang, berputar lagi, berputar lagi. Jadi ini filosofinya cokro manggilingan. Makanya ada seorang sufi itu yang punya kata-kata mutiara populer sekali. Beliau ini punya kata-kata mutiara yang diberikan pada seorang raja. Kata mutiara ini satu kalimat indah yang bunyinya adalah semua ini akan berubah. Jadi ini kalimat ini satu ketika ada raja minta nasihat seorang sufi, beri aku nasihat yang cocok untuk segala situasi. Nah, oleh si sufi diberi nasihat, ingat-ingat kata-kata saya ini raja, bahwa semua ini akan berubah. Wah, jadi ini ampuh kalimat ini ternyata dalam hidupnya raja. Begitu dia menang perang, dia lihat, ingat kata-kata sufi tadi, aku nggak harus kemudian melonjak-lonjak gembira, karena pasti ini juga akan berubah. Seseneng-senengnya kita menang perang, mungkin besok ada saatnya kita yang kalah perang. Jadi begitu kita kalah perang juga begitu, sekarang aku sedang kalah, tapi pasti ini juga akan berubah. Besok mungkin situasi juga ganti. Maka boleh Bapak Ibu dipakai ini semboyan, bikin tulisan besar di kamar yang bunyinya ini semua akan berubah. Nah, jadi kalau pas lagi seneng, sedang jaya, masuk kamar, ini juga tidak selamanya mesti berubah, jadi senengnya nggak keterlaluan. Kalau sedang sedih juga begitu masuk kamar, ini mesti juga berubah, jadi sedihnya tidak keterlaluan. Ini rumusnya cokro manggilingan.
Jadi tidak apa-apa ini kita jadikan patokan kita biar tidak berlebihan dalam hidup. Manusia itu kan senengannya kadang mendramatisir. Kalau sedang sedih seolah-olah dia yang paling sedih sedunia, seolah-olah masalah paling besar ada padaku. Kalau sedang senang juga begitu, sering lupa diri. Maka remnya yang ampuh itu tadi. Ingat-ingatlah apapun itu pasti akan berubah. Ini rumus dasarnya Cokro Manggilingan. Nah, ini temennya. Secara proses Cokro Manggilingan itu ada keywordnya. Keywordnya apa? Owah, gingsir, gilir, gumanti. Owah itu berubah, gingsir itu surup tenggelam, gilir itu bergilir, gumanti itu berganti. Jadi hidup ini berubah, ada yang tenggelam, ada yang bergilir, kemudian berganti. Owah, gingsir, gilir, gumanti. Jadi apapun yang kita alami, semuanya owah, gingsir, gilir, gumanti. Semuanya berubah, kemudian semakin aus, tapi juga pada saatnya lahir sesuatu yang baru yang menggantikan. Jadi kita punya kesehatan, kekuatan hari ini, tapi kan nanti juga berubah, gingsir. Mungkin pada saatnya ketika umur bertambah kita akan sakit-sakitan, kemudian meninggal, tapi ya gilir gumanti ada anak-anak kita melanjutkan perjuangan kita, kemudian sahabat-sahabat kita melanjutkan cita-cita kita. Inilah hidup. Cokro Manggilingan. Senantiasa berputar. Nah, manifestasinya apa? Kalau dalam filosofi Jawa itu ada istilah wolak-wali zaman. Wolak-wali zaman itu berbolak-balik. Yang dulu jaya, sekarang susah. Yang dulu susah, sekarang naik. Ini namanya wolak-wali zaman. Dulu kita senang-senang, sekarang kita prihatin karena ada pandemi. Itu wolak-wali zaman. Dulu orang yang ke masjid itu dipuji-puji, ini orang utama, ini orang yang rajin ke masjid. Sekarang orang yang ke masjid dilirik, ya jangan ke masjid, orang sedang pandemi gini. Ya kan, ini namanya wolak-wali zaman. Dulu kalau ketemu orang, kita ketemu langsung cium tangan. Wah, sopan sekali anak ini cium tangan. Tapi sekarang cium tangan itu kita, wah, nggak sopan. Zaman pandemi gini kok dadak cium tangan. Jangan-jangan menularkan virus. Ini wolak-wali zaman. Dulu kalau kita berkunjung kemana-mana itu, wah ini senang silaturahmi. Kalau sekarang mungkin orang tidak menganggap itu positif lagi. Itu wolak-wali zaman. Jadi zaman ini bolak-balik. Kalau kita tidak punya kemampuan mengadaptasi wolak-walik zaman, kita akan kesulitan luar biasa dalam hidup ini. Jadi maka batin kita, mental kita harus luas dan siap menghadapi wolak-walik zaman. Zaman pasti berubah dan berbolak-balik. Nah, ini dasar filosofinya. Baik, kita lihat sekarang penerjemahannya. Ini Bapak Ibu yang Jawa pasti sering mendengar kata-kata ini dalam gending gamelan Jawa. Ini salah satu proses Cokro Manggilingan dalam hidup manusia. Ini siklus hidupnya manusia. Ini yang menyusun Poro Wali, Wali Songo yang menyusun ini. Bapak Ibu mungkin sering dengar istilah lagu-lagu Jawa, tembang Jawa. Ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom, ada Kinanti, dan seterusnya. Kalau kita pelajari ini setiap kata itu menunjukkan siklus hidup manusia, tahap-tahap perkembangan hidupnya manusia. Ini menunjukkan betapa manusia itu senantiasa berubah. Coba kita lihat ya. Diawali hidup manusia itu dari Mas Kumambang. Mas itu ya emas, kumambang itu yang sedang mengambang. Ini gambaran kehidupan manusia yang masih ada dalam kandungan ibunya. Kalau kita berada dalam kandungan ini kan seperti sedang menyelam, sedang berenang dalam kandungan ibu di tengah air ketuban. Ini diilustrasikan dengan Mas Kumambang, fase masih dalam kandungan ibu. Nah, urutan lagu Jawa itu setelah Mas Kumambang nanti Mijil. Mijil itu lahir. Jadi saat dilahirkan. Jadi setelah ada dalam kandungan ibu,
kita lahir. Nah, ini diilustrasikan dengan tembangnya namanya mijil. Setelah lagu mijil itu biasanya tembangnya sinom. Sinom itu ya masih enom, ya ketika anak-anak masih remaja. Jadi usia remaja sampai kanak-kanak itu sinom. Nah, baru setelah itu fase kinanti. Kinanti ini dari kata-kata kanti, yang artinya dituntun atau dilatih. Nah, ini fase pendidikan. Ketika anak-anak muda ini diberi pendidikan, dituntun, dilatih tentang cara hidup yang baik. Terus ada fase lagi asmorondono. Nah, dari kata-katanya kelihatan, asmara. Mulai muncul rasa cinta kepada lawan jenis. Nah, ini kodratnya manusia. Di fase setelah remaja, kemudian mendapat pendidikan, sekarang mulai jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, harus berlanjut pada gambuh. Gambuh itu sama dengan kata-kata jumbuh atau sarujuk, ya maksudnya ini mengikat tali pernikahan. Kalau sudah ada rasa cinta, terus gambuh, ini fase menikah. Nah, terus setelah menikah apa? Dandang gulo. Dandang gulo itu, dandang itu dari kata-kata gegadangan atau cita-cita. Gulo itu manis. Nah, ini fase merintis karir, fase bekerja. Jadi mewujudkan cita-cita. Ini fase dandang gulo. Orang mungkin ingin jadi apa, ingin target karir apa, ini fase dandang gulo. Kalau sudah dandang gulo, jangan lupa durmo. Durmo itu seperti derma. Orang weweh berbagi pada sesama. Kalau sukses di dandang gulo kan kita jadi orang yang serba kecukupan. Tapi jangan lupa durmo. Durmo itu mau berbagi pada yang lain, jangan egois. Kalau sudah durmo harus mau pangkur. Pangkur itu artinya mungkur. Mampu menahan hawa nafsu, keinginan. Jadi ini biasanya kalau sudah tua, sudah dewasa, itu sudah tangguh. Tidak gampang lagi tergoda. Ini biasanya usia-usia sudah lanjut. Dan fase menjelang akhir ada tembang namanya megatruh. Megatruh itu dari kata-kata megat dan ruh. Ini fase kita meninggal. Jadi berpisahnya roh dengan jasad. Dan nanti diakhiri dengan pucung. Mungkin Bapak Ibu sering dulu zaman kecil dengar lagu Bapak Pucung. Nah, tembang pucung ini ya, pucung itu ya dari kata-kata vulgarnya pocong. Saat kita meninggal ya hanya itu yang kita bawa untuk membungkus raga kita selain amal baik kita. Nah, ini siklus. Kemudian perjuangan kita dilanjutkan anak-anak kita dengan siklus yang sama. Nanti terus begitu. Ini namanya owah gingsir gilir gumanti tadi. Jadi ini proses siklus cokro manggilingan di level kita pribadi manusia. Dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono, Gambuh. Ini menurut saya jauh lebih canggih daripada sekedar deskripsi misalnya dalam ilmu biologi atau psikologi tentang manusia. Karena ini bersinergi dengan tembang. Kalau di Jawa ini kan jenis lagu. Bagaimana pinternya para wali mengemas pelajaran tentang proses hidup manusia dengan tembang-tembang, dengan lagu. Nah, ini salah satu keistimewaannya budaya kita. Konsep cokro manggilingan ini progres manusia secara individu. Nah, ini kalau tadi manusia secara individu, kalau ini peradaban secara lebih luas, secara global. Ini saya ambil dari pujangga kita yang terkenal sekali, Ronggo Warsito. Zaman negara, kerajaan, peradaban secara umum juga berputar versi cokro manggilingan. Kalau dalam teorinya Ronggo Warsito ada 3 zaman yang terus berputar. Yaitu zaman Kolo Tido, kemudian zaman Kolo Bendu,
kemudian zaman Kolo Subo. Setelah Kolo Subo nanti Kolo Tido lagi mesti. Kemudian Kolo Bendu, kemudian Kolo Subo. Terus begitu. Kalau saya awali dari mana saja tidak masalah karena nanti siklus. Misalnya hari ini, misalnya kita identifikasi hari ini zaman Kolo Bendu. Zaman Kolo Bendu ini semuanya kelihatan gila-gilaan, kacau. Ketidakadilan muncul, penindasan lahir di mana-mana, yang jahat dianggap pahlawan, yang pahlawan disingkirkan, tata nilai dijungkir balikkan. Ini zaman Kolo Bendu. Semuanya rusak. Tatanan kacau balau. Biasanya kalau sudah sangat rusak, tidak mungkin orang itu kerasan, tidak mungkin orang itu nyaman. Maka dia akan memberontak terhadap situasi biar situasi membaik. Dari situ nanti selalu muncul zaman baru, namanya zaman Kolo Subo. Yang ini kalau dalam budaya Jawa diawali dari munculnya seorang tokoh yang dianggap penyelamat. Ini nanti di sini muncul konsep Ratu Adil. Jadi ada pelopornya yang nanti dialah yang membereskan kekacauan zaman Kolo Bendu ini. Kalau dia sukses akan lahir zaman namanya Kolo Subo. Nah ini proses ketika nanti kalau sudah Kolo Subo muncul stabilitas, muncul kemakmuran. Tapi jangan salah, penyakitnya orang yang sudah stabil, sudah makmur, itu akan melahirkan hal baru namanya Kolo Tido. Kolo Tido itu orang kemudian melupakan nilai, egois, ingin senangnya sendiri. Orang tidak lagi terlalu peduli dengan perjuangan, orang tidak lagi mau diajak susah sengsara, ingin enaknya sendiri terus. Nah ini muncul zaman pertengahan antara Kolo Bendu dan Kolo Subo namanya Kolo Tido. Egoisme mulai muncul, orang mengejar kesenangannya sendiri, orang tidak peduli lagi norma tatanan aturan. Kalau Kolo Tido semakin menjadi-jadi, akan lahir lagi Kolo Bendu, kekacauan besar. Kalau kekacauan besar ini menjadi-jadi, ya pasti akan muncul seorang tokoh yang menyelamatkan, itulah Ratu Adil. Dari situ muncul zaman baru namanya Kolo Subo. Kalau Kolo Subo ini sudah berjalan, pasti akan terjadi Kolo Tido lagi. Orang jadi egois lagi, nyari senang lagi. Inilah cokro manggilingan. Jadi zaman akan terus berputar dengan siklusnya. Kolo Tido, Kolo Bendu, Kolo Subo, dan seterusnya. Inilah perputaran zaman. Bagian dari konsep cokro manggilingan. Nah, ini ada teori. Teori ini berasal dari Ki Ageng Suryo Mentara. Kalau dalam Jawa, namanya Triwikromo. Triwikromo itu adalah jurus teknik yang harus kita pakai untuk menaklukkan cokro manggilingan. Bagaimana cara kita mengatasi cokro manggilingan ini? Cokro manggilingan itu kan zaman yang terus berputar. Berarti apa? Yang kita lakukan sekarang, efeknya kita nikmati kemudian. Yang kita lakukan kemarin, buahnya kita nikmati sekarang. Maka cara menaklukkan proses berputar seperti ini, seperti apa? Triwikromo. Triwikromo itu berarti kita taklukkan 3 zaman. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berarti apa? Lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Biar apa? Biar besok kita panennya kebaikan juga, kenikmatan juga. Kalau kita tidak mau melakukan yang baik-baik, ya besok kita panennya pasti juga tidak baik. Nah, ini jurus untuk menaklukkan cokro manggilingan tadi. Karena zaman terus berputar, ya kita harus investasi kebaikan. Biar besok kita panen kebaikan juga, panen kenikmatan, buah dari kebaikan itu. Berarti apa? Inilah kuncinya Triwikromo. Kita taklukkan masa kini, masa lalu, dan masa depan.
Sekarang kita yang mengontrol. Kalau tadi kan di penjelasan sebelumnya seolah-olah kita ini hanya diombang-ambingkan oleh perputaran zaman. Biar tidak diombang-ambingkan oleh perputaran zaman, ayo triwikromo. Menaklukkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Caranya bagaimana? Kita lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga di masa depan kita juga akan panen kebaikan. Jadi roda zaman berputar seperti apapun, kita tetap mengalami kebaikan dan kenikmatan. Nah, inilah namanya triwikromo. Ini jurus mudah untuk menaklukkan cokro manggilingan. Jadi terserah zaman berputar seperti apa, aku tetap menikmati kebaikannya. Karena kemarin yang aku investasikan hanya kebaikan saja. Ini seperti kalau dalam Al-Quran kan ada ayat وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan memanen buahnya, kita akan melihat buahnya. Kalau kita berbuat buruk juga kita akan memanen akibatnya. Inilah jurus Jawa Triwikromo. Jadi Bapak Ibu tidak harus mencari jurus-jurus kesaktian apa untuk mengikuti nenek moyang kita. Banyak jurus-jurus luar biasa, filosofi hidup yang luar biasa agar kita terbebas dari belitan cokro manggilingan. Baik, sekarang kita lihat manifestasinya. Implikasi dari konsep cokro manggilingan. Kalau kita memedomani cokro manggilingan, memperhatikan proses cokro manggilingan, itu nanti kita akan bertemu konsep dalam budaya Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Ini juga bagian dari cokro manggilingan. Kata-kata populernya, kata-kata dahsyat dari sangkan paraning dumadi itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan garisnya muter. Kita itu dari Allah, nanti kembali lagi ke Allah. Ini kan kalau digambar sama, gambarnya putaran. Jadi bukan gambar yang linier. Ini yang oleh orang Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu dari mana kita berasal dan kemana nanti kita pergi. Ini cara orang Jawa menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dengan kalimat sangkan paraning dumadi. Jadi ini menunjukkan bahwa proses yang kita alami di dunia ini bukan proses yang final, bukan proses yang mutlak selesai. Tapi kita di dunia ini koyok wong mampir ngombe. Seperti di Sunan Kalijaga kemarin, seperti kayak kita sedang berkunjung ke pasar. Tapi ngombe itu mampir minum sebentar. Kalau kita sedang lari pagi jalan-jalan terus minggir sebentar minum. Itu dunia itu seperti itu. Nanti kan perjalanan selanjutnya ada. Enggak kok terus minggir minum terus di situ terus saja lah minum terus kan enggak begitu. Hidup di dunia ini seperti kita mampir ngombe, mampir minum sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau dalam filosofi Jawa ada istilah ngunduh woing pakarti. Ngunduh woing pakarti itu memanen buahnya perbuatan. Jadi memanen buahnya perbuatan itu ya kalau kita tadi persis seperti melakukan kebaikan ya kita akan memanen kebaikan. Kalau kita menanam keburukan kita akan memanen keburukan. Jadi ini namanya ngunduh woing pakarti kalau dalam bahasa Jawa. Jadi hidup ini seperti orang mampir minum, dan yang kedua, hidup ini rumusnya adalah ngunduh woing pakarti. Yang disitulah kita berproses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu proses sangkan paraning dumadi. Jadi ini orientasi hidup dengan memedomani cokro manggilingan. Ternyata dalam agama juga proses ini digambarkan berputar, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita lanjutkan.
Ini kalau tadi kan hidup secara keseluruhan. Ini cokro manggilingan yang berhubungan dengan rasa. Rasa senang dan rasa susah. Ini filosofi juga dari Ki Ageng Surya Mentaram. Saya ambil untuk menjelaskan perasaan kita itu naik turun juga seperti ini. Jadi seperti cokro manggilingan, sementara senang, sementara susah. Rumusnya orang hidup itu. Sementara senang, sementara susah. Tidak ada orang itu yang terus-menerus senang atau orang yang terus-menerus susah. Pasti sementara senang, sementara susah. Ini ada rumusnya, itu saya kasih gambar itu berputar itu. Coba kita lihat ya bahwa kesenangan itu mengimplikasikan kesusahan dan sebaliknya kesusahan bisa mengimplikasikan kesenangan. Misalnya begini, hari ini kita senang, tujuan kita tercapai. Ketika tujuan kita tercapai kan kalau manusia tidak terus selesai, tapi ada target selanjutnya, kan begitu. Maka keinginan itu terus mulur. Mulur itu kalau dalam bahasa Jawa berarti berkembang. Nah, ketika keinginan berkembang, kadang-kadang terus malah tidak tercapai. Jadi, kalau senang, targetnya dikembangkan, terus tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, kan kita terus sedih. Wah, targetnya tidak kena ini. Ketika targetnya tidak kena, kan terus mungkret. Mungkret itu kita mengurangi target. Ketika kita kurangi target, akhirnya tercapai. Tadi targetnya dikurangi. Ketika tercapai, kita senang. Ketika senang, ya tabiatnya manusia kan selalu ingin meningkat lagi. Ketika nggak terpenuhi, kita sedih. Akhirnya dikurangi. Ketika sudah dikurangi, terpenuhi, kita senang lagi. Kita hidup ini selalu seperti itu. Senang susah saling bertaut. Misalnya dialog positif ini, misalnya. Itu kita target, wah semoga nanti yang mengikuti sekian ratus. Nah, misalnya terpenuhi, alhamdulillah terpenuhi, ada sekian ratus orang yang ikut. Wah, ini targetnya harus ditambah, ini jangan cuma sekian ratus. Sudahlah, kita 1.000 ya targetnya. Wah, ternyata tidak terpenuhi. Nah, itu kan keinginan yang mulur tadi akhirnya mungkret. Ya sudahlah, tidak 1.000, tidak apa-apalah, 800 atau 700 mungkin sudah cukup. Nah, ketika targetnya diturunkan, akhirnya kan tercapai. Mau diturunkan. Akhirnya kita senang. Begitu kita senang kan kita tidak berhenti. Wah, ini kalau begitu bulan depan dinaikkan lagi deh. Tidak terpenuhi lagi, kita kurangi lagi. Hidup ini siklus seperti ini. Dalam hal apapun. Jadi manusia itu tidak pernah kan yang kalau terpilih sudah selesai berhenti. Kan tidak begitu. Selalu ada target selanjutnya apa, keinginan selanjutnya apa. Nanti berhenti kalau mentok. Kalau sudah mentok kita kurangi target. Yang penting ini saja sudah cukup kok, kita syukuri, akhirnya kita gembira. Ketika sudah begitu ya sudah kita berusaha lagi, ya terus tidak terpenuhi lagi, sedih lagi. Tapi terus kita turunkan target, kita gembira lagi. Jadi inilah kuncinya mengapa senang itu selalu sementara, susah juga sementara. Hari ini mungkin kita senang apa, tapi kan itu juga tidak lama. Besok ada cita-cita baru, keinginan baru, target baru. Mungkin yang baru lulusan atau yang baru daftar di kampus mana keterima, itu kan senang luar biasa. Tapi kan ini juga tidak lama. Besok kita sudah mikir mau kos di mana, kuliahnya seperti apa, target selanjutnya lulus berapa tahun. Nah ini targetnya mengembang lagi. Kita mulai sedih lagi karena harus berjuang lagi. Jadi ini teori cokro manggilingan juga, bahwa senang dan susah, sedih dan gembira itu sifatnya sementara. Semua orang sementara. Apakah dia raja, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, itu semua selalu saja hidupnya itu sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang yang selamanya senang atau selamanya susah. Ini yang disebut rasa yang sama. Meskipun mungkin isi kesenangannya beda-beda. Jadi rasa orang itu sama saja katanya Ki Ageng Surya Mentaram, siapapun dia orangnya selalu rasanya itu ya sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada yang selamanya senang atau selamanya susah. Ini rumusnya Cokro Manggilingan. Ini saya kutipkan kalimat yang legend dari beliau. Kata beliau begini,
di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun begitu, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka dan susah selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentu aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentu aku celaka dan susah selamanya. Ini sindiran dari Ki Ageng Suryo Mataram pada kita. Kita itu kan kalau sudah punya cita-cita, keinginan tentang sesuatu, biasanya mati-matian ingin mewujudkannya. Seolah-olah kalau tidak dapat itu, hidupku hancur, aku tidak akan bahagia, aku tidak akan merasakan lagi kenikmatan hidup. Kalau aku memperoleh itu, aku akan bahagia terus. Kebahagiaanku mungkin tidak ada batas. Terus setiap kali kita menginginkan sesuatu, pasti di pikiran kita seperti itu. Makanya kita begitu mati-matian ingin memperolehnya. Kalau aku punya, jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Misalnya membeli HP versi terbaru. Mungkin HP Oppo lah, Samsung S35 apa berapa misalnya. Itu kan kita mengejar versi baru, itu bayangan kita, wah asik ya kalau saya punya HP yang versi terbaru itu bisa ini, bisa itu, enggak kayak HP ku ini model lama. Itu kan seolah-olah itu kebahagiaan dunia nyampe semua kalau kita punya HP yang versi terbaru itu. Padahal begitu kita dapat beneran, ya rasanya biasa saja, mungkin senengnya sebentar, diotak-atik sebentar, seneng, setelah itu selesai. Padahal tadi sebelum dapat, seolah-olah kalau dapat itu, wah senengnya ngalah-ngalahi mendapatkan kenikmatan apa. Persis Bapak Ibu dulu teman-teman yang waktu ngejar-ngejar sedang baru pertama kali jatuh cinta dengan siapa, itu kan seolah-olah wah ini pasanganku, ini dunia akhirat ini. Kalau dapat dia, wah hidupku damai, seneng sampai kan kita begitu rasanya kan. Padahal kalau sudah jadi beneran, ya gitu aja, ternyata tidak ada lanjutannya. Yang kemarin seolah-olah wow luar biasa, ternyata ya cuma gitu aja rasanya. Jadi itu tabiatnya manusia. Maka kata Ki Ageng Suryo Mataram, ya manusia itu memang begitu. Padahal hakikatnya tidak ada di dunia ini apapun itu yang layak dikejar atau ditolak secara mati-matian. Jadi, maka kalau mampu ya kita nikmati saja sekadarnya, kita sedihi saja sekadarnya apapun yang kita peroleh atau tidak peroleh. Ya memang rumusnya orang hidup itu begitu. Itulah cokro manggilingan. Kesedihan yang tidak berlebihan, kesenangan juga yang tidak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu jelek. Kalau kita kayak tadi mengandalkan perolehan kita, kalau kita gagal ya kita sedih. Kalau kita mengandalkan menyedihi kegagalan kita, yang pada akhirnya justru akan blunder untuk hidup kita sendiri. Maka mari kita ingat-ingat rumus cokro manggilingan. Saya tambah sedikit. Waktunya tinggal berapa Mas Abu? 10 menit lagi. Oke, Mas Faiz. Ya. Jadi, maka rumus pertama menyikapi cokro manggilingan adalah nggelemi kahanan. Nggelemi kahanan itu menerima situasi. Rumusnya 4 kata ini. Saiki, neng kene, ngene, aku gelem. Nah, ini sebenarnya Jawa ngoko, bukan Jawa halus. Saiki itu berarti sekarang. Nang kene itu berarti di sini. Ngene itu berarti seperti ini. Dan aku gelem, aku mau. Jadi sekarang di sini dengan kondisi seperti ini, aku mau, aku terima.
Nah, hidup kita akan tenang kalau kita punya rumus ini. Seperti apapun roda hidup berputar, kita terima. Saiki kene ngene aku gelem. Sekarang ini seperti ini aku mau. Kemudian ada lagi 3 rumus namanya tadah, peradah, ora wegah. Tadah itu bisa mewadahi apapun, situasi apapun kita terima, kita syukuri. Peradah itu mau berbagi pada yang lain. Dan orang wegah itu tidak males, tidak hanya rebahan saja, tidak hanya hidup nyari senengnya saja. Nah, ini nanti jadi rumus kita melawan cokro manggiling. Jadi aspek pasif dan aktif. Yang pasif saiki neng kene ngene aku gelem, yang aktif tadah, peradah, ora wegah. Rumus kedua, kalau ini populer sekali, ojo dumeh, eling lan waspada. Jangan mentang-mentang. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang. Mentang-mentang itu berarti mengandalkan, mengunggulkan fasilitas apapun yang kita miliki. Mentang-mentang ganteng, mentang-mentang kaya, mentang-mentang populer, mentang-mentang termasuk mentang-mentang miskin, mentang-mentang nggak punya apa-apa, mentang-mentang ada kan juga gaya-gaya seperti itu. Nggak boleh, ojo dumeh. Dan eling, selalu usahakan sadar dalam hidup ini, tidak sembrono. Waspada, waspada itu berarti tidak melakukan hal-hal kekonyolan-kekonyolan yang merusak diri atau masyarakat. Jadi ini boleh dipakai rumus misalnya bagaimana rumus menghadapi pandemi hari ini, ojo dumeh, eling lan waspada. Jangan mentang-mentang, jangan sombong, jangan merasa-merasa apa dengan kekuatan kita, kemampuan kita atau apapun. Ingat terus, eling terus pada yang di atas dan waspada, jangan sembrono. Nah, ini nasihatnya orang Jawa. Meskipun sebelumnya kita terima situasi ini tidak kita tolak, tapi kita tetap ojo dumeh, eling lan waspada. Baik, saya kira itu Mas Abu sekedar memancing pemahaman kita tentang apa itu memahami hidup secara sirkuler versi masyarakat Jawa yang dikenal sebagai cokro manggilingan. Monggo, saya kembalikan lagi, mungkin masih ada Oke, luar biasa. dialog-dialog. Terima kasih Mas Faiz. Ini sejujur-jujurnya baru tahu banget yang tadi Mas Faiz kasih stage gitu ya tentang dari mulai Mas Kumam Bang sampai Pucung itu sesuatu hal yang dalam banget gitu ya, sesuatu hal yang apa namanya sangat 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 memiliki makna yang luar biasa gitu. Nah, ini juga di teman-teman YouTube ada yang komen dan ada beberapa juga yang komen sama. Kenapa kok si apa namanya ajaran Jawa ini gitu ya, konsep-konsep Jawa ini yang sudah dalam, tetapi tidak sepopuler ajaran-ajaran Western gitu misalkan gitu ya. Nah sekarang hari ini kita mungkin ya, ya saya pribadi, ya saya ambil contoh diri sendiri aja. Dari selama mengetahui pembelajaran baru tahu gitu, oh itu tuh ternyata stage kehidupan dari mulai lahir. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi kok? Kenapa sih budaya sendiri kita ini tidak berkembang? Apakah kehilangan jati diri atau seperti apa? Monggo silakan Mas Faiz. Oke, jadi ini diantaranya ya, mungkin sebabnya banyak. Menurut saya di antara yang membuat tema-tema seperti ini tenggelam adalah orientasi hidup manusia hari ini. Jadi yang itu diawali dari pendidikan, kurikulum kita. Jadi ini ada kritik dari filosof asalnya Persia, filosof Islam kontemporer namanya Said Hussein Nasr. Banyak problem-problem peradaban hari ini karena kita berkiblat kepada nalar cara berpikir yang positivistik khas manusia modern. Nalar positivistik itu nalar yang hanya percaya pada yang kelihatan konkret, menguntungkan, dan masuk akal. Kalau tidak ada unsur-unsur ininya, apalagi tidak ada unsur menguntungkannya, biasanya terus kita anggap itu meaningless. Menguntungkan itu kalau orang modern cirinya dua, material dan ekonomi.
Jadi kelihatan keuntungannya apa, kemudian itu kan ekonomi itu labanya, laba konkretnya biasanya arahnya ke situ di semua pendidikan ke situ. Plus namanya pragmatisme. Pragmatis itu kita selalu mencari keuntungan yang praktis sekarang. Ini peradaban modern ini berputar dengan logika ini kemudian diserap bahkan oleh dunia pendidikan kita hari ini sehingga orientasinya anak-anak hari ini kita ketika belajar, ketika menggali ilmu selalu kita fokus pada pengetahuan ilmu yang mendukung ini tadi keuntungan material, keuntungan pragmatis, keuntungan ekonomi di masa depan nanti yang diperoleh. Sehingga wacana-wacana kearifan hidup seperti ini kemudian tersisihkan. Padahal katanya Syed Hussein Nasr, dunia timur, termasuk dunia Islam, termasuk peradaban-peradaban timur itu punya khazanah-khazanah yang luar biasa yang dulu justru unggul dengan konsep-konsep ini. Bisa menguasai alam tanpa harus merusak alam. Bisa menaklukkan semesta tanpa harus mengangkangi semesta. Nah ini jawabannya Syed Hussein Nasr. Berarti apa? Ya kuncinya memang kurikulum pendidikan kita selama ini banyak tidak terlalu concern dengan materi-materi wawasan-wawasan kedalaman ini. Yaitu mungkin PR kita semua karena harusnya sejauh yang saya tahu zaman saya SD dulu materi-materi ini tentang budaya, tentang itu ada. Tapi biasanya siswa ini tidak terlalu tertarik ke situ. Gurunya juga mungkin tidak terlalu mendalam ingin mengeksplor itu. Yang penting target ngajarnya selesai beres. Padahal ini bagi saya kunci-kunci penanaman kepribadian kita ada di sini. Jadi itu di antara akarnya sebenarnya nanti banyak kalau kita bahas itu. Mengapa sih kita hari ini jadi bangsa ada di peradaban yang banyak melupakan budaya-budaya warisan-warisan luhur nenek moyang kita sendiri. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan berdialog. Kalau ada yang mau apresiasi, mau bertanya, baik yang di YouTube ataupun yang di Zoom. Yang di Zoom boleh lewat chat dan boleh lewat raise hand kalau mau ngobrol langsung sama Mas Faiz. Atau yang di YouTube juga silakan boleh di chatnya juga. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Faiz. Ntar. Muhammad Asidik, ini nih ada yang raise hand dulu deh. Kita ke yang raise hand dulu. Ada Bu Intan juga malam hari ini. Wah, seru nih Bu Intan. Apa kabar Bu Intan? Oke, Bapak Muhammad Asidik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asidik dari Garut. Assalamualaikum Pak Faiz. Saya salah satu dari penggemar Bapak. Saya membaca banyak buku Bapak terus terang. Tapi Pak, yang jadi pertanyaan saya ini kan seorang mahasiswa pertanian ya Pak. Tapi saya tertarik Pak dengan filsafat, terus dengan semua ilmu yang Bapak ajarkan. Apa sih tips Bapak yang bisa Bapak share ke saya gitu? Bagaimana untuk bisa belajar filsafat tanpa harus jadi mahasiswa filsafat terlebih dahulu gitu Pak? Soalnya saya baru tingkat 1 ternyata filsafat menarik juga gitu. Saya juga belajar filsafat dari Anda Pak. Dan sejujurnya saya dan ayah saya pun menyukai Bapak gitu. Setiap kajian Bapak terutama dari ngaji filsafat dari MJS. Oke, terima kasih. Yang pasti sering-sering ikutan yang pasti sering-sering ikutan di sini aja Mas Muhammad. Monggo silakan Mas Faiz. Tips and trick supaya bisa berfilsafat tanpa harus jadi mahasiswa filsafat. Monggo, Mas. Terima kasih. Ini saya jawabnya susah karena saya mahasiswa filsafat. Tapi hemat saya begini. Cirinya filosof itu antara lain adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi dan mengikuti rasa ingin tahu itu. Nah, jadi ini sebenarnya nggak cuma cirinya filosof, cirinya ilmuwan juga begitu. Jangan sampai hidup dalam konteks kalau itu mitologis itu sesuatu yang dipercaya begitu saja tanpa tahu apa dan mengapa. Jadi alhamdulillah sampean sudah tertarik dengan filsafat, ingin belajar. Sebenarnya nggak harus filsafat, ilmu apa saja, termasuk pertanian itu luar biasa. Kemarin saya baru membaca buku dari Zoroastrianisme itu tentang betapa mulianya pertanian itu. Ternyata bisa dibahas mendalam secara filosofis. Jadi ini yang menurut saya penting ya,
rasa suka, rasa senang, ini jangan berhenti, kejar terus. Saya sering mengilustrasikan begini. Jadi keingintahuan kita tentang sesuatu, tentang ilmu, tentang wawasan kebaikan, wawasan keindahan, itu bagi saya jawaban dari Allah terhadap doa kita di setiap membaca Fatihah, yaitu ihdinas sirotol mustaqim. Kita ini kan selalu membaca doa ini. Maka di antara jawabannya adalah Allah mengarahkan kita pada jalan-jalan yang lurus. Jalan lurus itu bahasa saya ya pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan. Semua tema yang dari dialog positif tentang apapun itu bagi saya cahaya-cahaya ini yang diberikan oleh Allah jadi jawaban bagi doa kita. Cuma kita ini kan kadang-kadang manusia itu agak nakal. Sudah minta tiap hari, tiap waktu diberi, tapi cuek dengan pemberian itu. Jadi kita ini sudah diarahkan oleh Allah. Nih kamu, aku tumbuhkan dalam dirimu rasa cinta pada filsafat. Rasa penasaran tentang dalamnya budaya Jawa. Rasa macam-macam. Ini sebenarnya jawaban dari doa kita. Ikuti itu. Jadi jangan diam. Jadi terus kejar wawasan-wawasan yang membuat penasaran, ingin tahu, ingin mendalam tentang apapun. Disitulah nanti mungkin rahasia sirotol mustaqim yang jadi jawaban dari permohonan kita kalau tiap sholat. Jadi makanya kalau bahasanya anak-anak hari ini, jalanmu sudah tepat, lanjutkanlah. Ayo, jadi sudah ada on the right track. Tinggal diikuti saja keinginan itu. Urusan kuliah apa enggak kuliah itu urusan metode. Jadi ada banyak jalan untuk memperoleh ilmu. Sering saya bilang, ilmu itu nanti sesuatu yang akan memberikan kemuliaan, memberikan derajat pada hidup kita. Dan itu janjinya Allah. Kan ada dalam Al-Quran itu, barang siapa yang diberi pengetahuan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Jadi ikuti saja keinginan hati itu. Itu seperti cahaya yang ditampakkan oleh Allah pada kita untuk kita ikuti jalan cahaya. Nah, mudahnya begitu Mas. Jadi pokoknya sampean sudah lurus, kalau senang ilmu itu tinggal dijalankan saja. Jangan putus asa, diistiqomahi. Baik, saya kira itu Mas Sinten tadi yang tanya. Terima kasih Mas Faiz. Ini pertanyaannya similar, ada sekitar 4 pertanyaan, jadi saya baca satu aja karena mirip, semuanya mirip-mirip gitu. Izin bertanya Pak Faiz, dari konsep tadi seolah kalau kita lihat pada pemikiran lain seperti mirip dengan dikotomi kontrol Stoa dan bahkan konsep kehadiran di Zen Buddhism. Apakah memang mirip atau memang saling mempengaruhi? Dan yang satu lagi mengkaitkan dengan, ini juga berkaitan dengan Islam gitu. Apakah Islam bertentangan dengan ini atau sejalan, dan juga dengan agama-agama yang lain? Monggo Mas Faiz, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mengapa mirip? Karena kita ada di belahan budaya yang sama, belahan peradaban yang sama. Orang selalu menyebut ini gaya berpikir Timur. Jadi orang Timur itu biasanya cara berpikirnya adalah cara berpikir harmoni. Jadi bagaimana kita bisa hidup selaras, hidup seimbang dengan alam, dengan lingkungan sekeliling kita. Itu bisa kita temukan di semua tradisi, baik tradisi Islam, tradisi Buddhisme, tradisi Zen, bahkan banyak tradisi yang lain. Jadi kelihatannya mirip karena titik berangkatnya sama. Titik berangkatnya adalah manusia sebagai hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, dan manusia sebagai bagian dari alam semesta. Bukan manusia yang di atas alam semesta atau manusia yang menguasai alam semesta. Maka rumus-rumusnya kemudian mirip-mirip sama. Secara nilai memang satu jalur. Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Di level nilai itu pasti sesuai. Karena nilai ini kan sesuatu kebaikan, kebenaran yang sifatnya universal. Jadi kalau nilai sifatnya abstrak universal, beda nanti dengan praksis. Misalnya menghormati yang tua. Ini ada di semua agama, ada di semua budaya Timur. Nah ini nilai namanya. Cocok semua, di Islam ada, di Zen ada, di Buddhisme ada. Tapi ekspresi penghormatan pada orang tua ini biasanya baru beda-beda. Jadi kalau dalam bahasanya etika ini,
dari nilai nanti turun norma. Nah, kalau sudah norma-norma, aturan-aturan ini, historisitas situasi sekeliling, kemudian kondisi macam-macam sudah mulai ikut bermain, mulai berbeda-beda. Tapi di level nilai kecenderungannya sama. Kayak Pancasila kita, itu kan isinya nilai-nilai, maka mudah masuk kemana-mana. Pasti sesuai dengan segala macam jenis budaya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Ini kan nilai yang bisa masuk kemanapun. Tapi implementasi kemanusiaan dalam konteks tertentu, model persatuan sesuai situasi tertentu, ini biasanya terus beda-beda. Tapi kalau levelnya nilai, pasti sama. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah nilai-nilai ini sama dengan Islam? Ya, kalau levelnya nilai biasanya selaras jalan. Oke. Terima kasih, Mas Faiz. Berikutnya kita terhubung dengan Ibu Intan. Silakan, Bu Intan. Apa kabar nih, Bu Intan? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu Intan? Sehat. Selalu dengerin kok. Oh, Mas Faiz, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, Ibu. Ya, saya ibu rumah tangga, sudah pensiun jadi nenek rumah tangga. Jadi, tadi kan mahasiswa. Ini nenek rumah tangga. Ya wes, saya tuh mau nanya, kebetulan saya senang sekali malam ini ketemu temen yang suka Suryo Mentaram ya. Waduh, bacanya sama nih, kenal Mas Aji juga ya. Nulis buku Suryo Mentaram, teman saya itu. Nah, jadi itu yang 4 itu, saya kepengen nanya lagi, senang nih kalau bisa diterangin lagi Mas Faiz. Mengenai saiki, kene atau neng kene, ngene, aku gelem. Nah, itu kan sebetulnya dalam banget itu ya. 4 itu ya. Yang sampai aku gelemnya itu, sebetulnya 4-4-nya itu kalau orang Jawa tuh budayanya nerimo gitu kan namanya. Tapi ini dikupas sehingga 4 gitu ya, saiki, kene, ngene, aku gelem. Itu gimana sih Mas bisa sampai aku gelem tuh sampai gitu tuh? Can you explain it to me please? Thank you. Oke. Terima kasih. Ini jadi penjelasan tentang si 4 rumus tadi ya. Monggo, Mas Faiz. Ini sebenarnya kalau dalam ajaran falsafah Jawa ini ajaran untuk rilo lan rimo, rela dan menerima situasi kahanan. Jadi di antara kuncinya hidup bahagia, kalau menurut orang Jawa adalah kemampuan kita menerima situasi. Jadi kalau kita menolak situasi itu, kalau bahasa Jawa biasanya diterjemahkan dengan kasunyatan. Kasunyatan itu ketika kita menerima kenyataan. Kenyataan berarti sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Hidup kita akan berat sekali kalau kita denial, menyangkal kenyataan. Jadi ya kenyataannya hari ini kita pandemi. Kalau kita menyangkal itu akan sangat berat hidup kita. Karena memang fakta-faktanya tidak bisa dibantah, kita hari ini sedang mengalami pandemi. Jadi itu ajaran Rilo dan Rimo. Jadi saiki ngene neng kene ngene, itu sebenarnya apa saja sih yang harus kita maui? Aku gelem itu kan step terakhirnya, kalimat terakhirnya. Yang harus kita terima itu yang pertama adalah waktu. Saiki. Jadi realitas waktu itu harus kita terima. Seperti Ibu tadi, Bu Intan, saya ini sekarang sudah nenek rumah tangga. Nah, itu kan berarti menerima. Banyak loh orang yang tidak terima kalau disebut nenek. Oh, saya masih muda ya. Banyak yang begitu. Tidak terima. Kadang, berarti step pertama Bu Intan udah lulus lah ya. Lumayan ya. Oke. Sudah lulus. Jadi sekarang saiki itu membicarakan tentang ruang. Kemudian kalau nang kene itu membicarakan saiki itu waktu, nang kene itu ruang. Jadi aku terima ruang, kondisi kenyataan sekelilingku sekarang. Nah, kalau ngene itu membicarakan kondisinya. Kondisi itu ya kondisiku sedang capek, kondisiku sedang sakit, sekarang kondisiku sedang itu ngene berarti. Seperti apa sih situasiku hari ini? Semuanya, ruang, waktu, dan situasi kita terima. Aku gelem. Nah, ini
Salah satu filosofi basis mode berpikir Jawa itu. Ini kelihatannya sederhana, tradisional mungkin bagi banyak teman yang muda-muda. Tapi kalau state ini saya ubah, saya ndak pinjem Jawa, tapi pinjem Nietzsche misalnya. Itu mungkin teman-teman muda mau mengambilnya. Nietzsche itu punya satu kalimat populer sekali, yaitu Ja sagen. Ini bahasa Jerman. Ja sagen itu mengiyakan situasi. Cirinya manusia yang eksis itu, katanya Nietzsche, itu ja sagen. Orang yang bilang iya terhadap situasi. Itu persis dengan filosofi Jawa, aku gelem ini. Cuma kalau anak-anak muda, teman-teman mahasiswa mungkin merasa tidak terlalu keren kalau pakai kalimat aku gelem gitu, rasanya kok tidak canggih ya. kurang ini gitu iya, ya. Kurang canggih. kurang canggih ya. Oke. Tapi kalau pakai Nietzsche, wah, kalau Nietzsche berkata ja sagen, wah rasanya keren kalau bagi anak-anak hari ini. Itu mungkin salah satu mentality kita hari ini. Kita punya peradaban budaya yang sangat luhur, tapi kita lebih suka pinjam orang lain. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan aku belum. Jadi rilo dan rimo terhadap situasi yang sedang kita alami. Disitulah kuncinya kita bisa menghadapi perputaran hidup atau cokro manggilingan. Sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan. Jangan-jangan Nietzsche juga belajar dari Jawa ya, Pak Faiz? Iya, siapa tahu begitu. Karena ini statement gaya timur ini, bukan statement gaya barat. By the way, ini sebelum ke Mbak Anca, ini berbicara Nietzsche, Mas Faiz, ini penasaran banget ya, belok sedikit aja, pengen sedikit diberikan pencerahan atau pengetahuan tentang Nietzsche tadi. Nietzsche tuh bilang Tuhan telah mati katanya, gitu ya. Itu kan sangat-sangat populer sekali. Nah, sebenarnya apa sih Mas Faiz yang ingin disampaikan Nietzsche dengan berbicara Tuhan telah mati itu apa sih intinya gitu? Monggo. Jadi ini kalimat populer sekali dari Nietzsche. Saya selalu memahami kalimat Tuhan telah mati itu adalah manusia ini dengan beragama itu mentalitasnya jadi mentalitas Buddha. Manusia jadi tidak mandiri. Manusia jadi tidak tangguh, tidak mau memperjuangkan hidupnya, keinginannya sendiri. Sehingga akhirnya dia kalah ditindas oleh orang-orang yang kuat. Makanya ada istilah dari Nietzsche itu mentalitas Buddha. Ini diantara akarnya adalah orang sering bersandar pada agama, bersandar pada Tuhan sebagai alasan kemalasan dia. Ketidakmauan dia berjuang, ketidakmauan dia bangkit untuk memperjuangkan nasibnya. Makanya ini orang-orang ini seperti mentalitas budak, seperti para budak yang mau tidak mau harus ikut kata majikannya. Tapi majikannya ini orang-orang yang mentalnya kuat tadi. Maka solusinya apa? Kalau gitu bunuh saja deh Tuhan. Kalau memang dengan bertuhan kok kita ini jadi males, kita ini jadi tidak mau berjuang, tidak mau menegakkan keinginan cita-cita kita. Belum kita hidup di dunia ini, ya kalau bahasanya Islam kan juga mengemban amanat dari Tuhan sebagai khalifahnya untuk berjuang menegakkan harmoni alam semesta. Kok malah kita jadi males? Alasannya Tuhan. Kadang-kadang kan orang beragama, ya memang kalau saya ditakdirkan males, ya mau gimana lagi. Kalau saya ditakdirkan kalah, ya mau gimana lagi. Kan kita sering begitu. Nah, kalau memang alasannya takdir Tuhan yang jadi kambing hitam, terus Nietzsche bilang, ya bunuh saja kalau gitu Tuhan. Sudahlah, Tuhan sudah mati, mari kita bunuh Tuhan. Kalau memang dengan bertuhan kita jadi seperti yang digambarkan oleh Nietzsche. Nah, jadi ini tinggal kita kontekstualkan dalam hidup kita. Jadi apa ya keberagamaan kita selama ini begitu. Kalau memang begitu ya harusnya kita perbaiki. Jadi Tuhan jangan sampai jadi kambing hitam, jadi variabel keputusasaan, variabel kemalasan kita. Dia harus jadi pendorong perbuatan baik, pendorong perjuangan, penegakan keadilan, harmoni alam semesta. Jadi itu memaknainya begitu tentang Tuhan sudah mati itu. Makasih banyak Mas Faiz, terima kasih banyak. Jadi semakin ngerti. Oke, berikutnya ke Mbak atau Ibu Anca Danardono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Mas Abdu, Mas Faiz. Terima
kasih. Meskipun saya di Makassar, tapi saya orang Kudus, orang Jawa. Yang ingin ya mungkin sharing ya saya dengan banyaknya situasi yang seperti ini. Padahal budaya bahasa Jawa itu kan luhur sekali, dalam sekali. Salah satunya manunggaling Gusti, itu dengan Allah. Kalau kita paham dengan manunggaling Gusti itu maknanya kan luas sekali. Tapi kok kejahatan semakin kesini kok semakin enggak tambah bagus, tapi kok tambah merajalela. Itu satu ya Mas Faiz. Yang kedua, masalah pendidikan. Saya sendiri, anak saya ini dulu saya sekolahkan mulai TK sampai SMA itu di sekolah Katolik semua. Dan alhamdulillah kelas 4 SD itu sudah khatam Al-Quran semua. Nah, meskipun saya hidup di Jawa Timur yang katanya keras, tapi anak saya itu laki-laki dua-duanya, tapi toto kromo kalau orang Jawa bilang, itu masih diugemi. Dan dari kecil saya ini membekali kalau dia matur misalkan mangan, tidak boleh mangan nak, tapi dahar. Nah, kenapa guru-guru sekarang ini juga kok dalam mengajar ke anak didiknya itu kurang dalam? Makanya sekarang dijuluki bukan pendidik, tapi pengajar. Karena kalau pendidik itu paling tidak dia ada jeda waktu 30 menit untuk mengajar budi pekerti, etika, sopan santun sesuai adatnya masing-masing. Nah, ini ada gejala apa Mas Faiz? Kok kita yang orang tua ini nggak ninggalin ilmu leluhur orang-orang tua kita? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mewakili sekali dari 2 pertanyaan di YouTube juga saya rasa akan menjadi bisa dijawab langsung sama Mas Faiz. Monggo Mas Faiz. Terima kasih Ibu Anca, hatur nuhun. Terima kasih Bu Anca. Ini memang di antara problem-problem besar kita hari ini, saya tadi menyatakan akarnya memang ada di pendidikan. Kita hari ini melupakan akar-akar pendidikan, melupakan filosofi pendidikan versi kita sendiri. Jadi kita banyak mengadopsi, membenchmark model sistem versi pendidikan yang bukan kita. Ini sebenarnya PR besar. Ini sebenarnya jawabannya panjang, atau begini ya, saya janji mungkin sesi kita bulan depan kita membahas filosofi pendidikan. Versinya Nusantara, atau mudahnya begini saja, pendidikannya yang populer sekali saja. Ini beliau juga berusaha mati-matian melestarikan sistem pendidikan Nusantara yang membumi, Ki Hajar Dewantoro. Jadi mungkin ini saya janji bulan depan kita gali seperti apa filosofi pendidikan bangsa kita yang hari ini justru mulai banyak dilupakan. Jadi termasuk yang dilakukan oleh Ibu tadi pada putra-putranya, ternyata tidak nyambung sama yang di sekolah. Ini saya itu melihat, saya punya banyak saudara yang jadi guru, banyak teman yang jadi guru. Rasanya beliau-beliau para guru itu berat sekali beban administrasinya. Tugas ini, tugas itu di luar amanah untuk mendidik tadi. Sehingga kesibukan yang macam-macam itu kemudian mengurangi kedekatan dengan anak didik. Nah, ini di antara PR-PR kita hari ini itu. Secara paradigma kontennya tadi, kita mulai melupakan kearifan-kearifan kita sendiri. Secara beban administratif, kemudian macam-macam tugas yang aneh-aneh hari ini para pendidik kita itu. Sehingga secara psikis jatuhnya tidak dekat dengan murid-muridnya. Nah, ini di antara problem-problem yang mungkin harus kita selesaikan bareng-bareng. Bulan depan lah kita bahas ini, filosofi pendidikan versi Nusantara yang dikembangkan oleh Ki Hajar itu, yang sering kita lupakan.
Baik, Oke. saya kira itu. Siap. Sampai bulan depan nanti kita bahas lebih detail Bu Anca. Tapi poinnya Oke. itu adalah PR kita sama-sama gitu ya. Insya Allah bulan depan kita kupas tuntas. Terima kasih pertanyaannya dan ini juga mewakili banyak pertanyaan. Berikutnya Mas Aryo, silakan Mas Aryo. Ya, jadi tadi bicara tentang pada dasarnya bicara tentang budaya dan perkembangan zaman ya, di mana kearifan lokal udah mulai dipunggungi. Nah, dengan berbagai macam serangan budaya, faham, bahkan pemikiran-pemikiran leluhur ini dianggapnya tidak sejalan dengan agama tertentu, dianggapnya melenceng dari agama. Bagaimana menyampaikan bahwa untuk kepada orang-orang ini bahwa ini tidak melenceng, ini memang sejalan aja, cuman mungkin beda perspektif gitu. Nah, bagaimana menjembatani keberbedaan perspektif ini supaya ada titik temu lah, supaya tidak masing-masing kekeh dengan sikapnya masing-masing. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Betul, itu sering banget kejadian. Monggo Mas Fai. Jadi di antara keistimewaannya para pendahulu kita, simbah-simbah kita, itu biasanya mereka mengemas ajaran-ajaran itu dalam simbol-simbol. Simbol itu kayak tadi loh, ajaran tentang siklus hidup manusia pakai tembang. Itu yang tidak paham kemudian dianggapnya, wah tembang itu tidak ada dalam ajaran agama, tembang itu ya, kayak gitu. Lupa bahwa ini simbol. Simbol itu harus dikupas, ditemukan maknanya untuk dipelajari. Bulan lalu kita belajar Sunan Kalijogo, bahkan simbol itu ditemukan di alat-alat pertanian, simbol itu ditemukan di cerita-cerita wayang, simbol makna-makna itu ditemukan di banyak aktivitas budaya sampai baju segala. Itu keistimewaannya, di mana-mana ada simbol. Yang tidak paham hanya melihat simbolnya, tidak masuk ke maknanya. Sehingga terus tiba-tiba diputus begitu saja, wah ini tidak ada dasarnya, ini tidak cocok dengan keimanannya, ini tidak cocok, karena belum masuk ke makna yang lebih dalam. Maka solusinya apa? Yo, mari mulai hari ini kita kaji kedalaman-kedalaman makna itu, kita ungkap makna-maknanya yang hari ini misalnya kita lihat, oh ternyata Cakro Manggilingan, Sangkan Paraning Dumadi itu setara dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, ternyata itu nanti akan banyak kita ketemu sama saja. Misalnya yang tadi manusia dari kandungan ibunya sampai lahir sampai dewasa, itu kan banyak juga ayat Al-Qur'an yang bilang bagaimana manusia itu dari segumpal darah, kemudian berubah jadi apa, lahir, mati, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ajaran-ajaran yang setara saja. Tadi saya bilang di level nilai ini pasti klop. Hanya saja kita sering berhenti di level simbolismenya. Tidak masuk ke dalam makna. Menjadi tugas kita bareng-bareng untuk saling memahamkan. Jadi ini jangan dipahami hanya dari bungkusnya. Ada makna dalam, mungkin dikemas dengan simbol-simbol ini biar tidak runtuh, tidak hilang, ditelan oleh zaman. Karena kalau ajaran mentah itu kan mudah dilupakan. Tapi kalau ajaran lewat cangkul misalnya, sampai hari ini kita masih bisa ketemu cangkulnya. Tiap lihat cangkul tinggal kita gali, oh di balik cangkul itu ada makna yang luar biasa. Nah, itu makanya menurut saya solusinya seperti kajian kita malam hari ini. Mari kita ungkap, kita gali lagi mana-mana, kita temukan kearifan-kearifannya, dan kita tunjukkan bahwa ternyata budaya-budaya, filosofi-filosofi hidup para pendahulu kita dengan kearifan-kearifannya itu juga luar biasa. Saya kemarin meneliti, bikin tulisan yang tentang bagaimana cara orang Jawa zaman dulu menjaga kearifan lingkungannya. Oh itu macam-macam strateginya, termasuk membuat tabu-tabu, membuat sakral-sakral, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini dalam rangka konservasi alam. Saya sering mengilustrasikan begini. Dulu di dekat kos-kosan saya, zaman mahasiswa, itu banyak sekali orang yang tiba-tiba mepet dekat tembok, terus kencing di situ. Oh itu kan bikin polusi yang luar biasa. Solusinya apa? Akhirnya saya sama teman-teman
tempat yang biasanya dibikin kencing itu tak taburi bunga yang biasa dibuang di bunga yang dipakai untuk ziarah ke kuburan itu tak buang, itu tak taburkan di situ, terus tak kasih lilin. Nah itu begitu ada itunya terus wah ini sakral ini, jangan-jangan ada penunggunya ini, tidak berani lagi kencing di situ. Itu saya membaca mungkin seperti ini dulu kearifan nenek moyang kita, biar kita tidak menjarah alam itu secara tidak tanpa perhitungan. Nah, kearifan yang dibungkus dengan simbol-simbol seperti ini. Kalau sudah ada bunga seperti itu, tidak berani sudah orang kencing lagi. Meskipun sebelumnya sudah dikasih tulisan, dilarang kencing di sini, tidak peduli, tetap kencing. Tapi begitu ada lilin, ada bunga di situ, sudah mengkeret, sudah tidak berani lagi, sudah kencing. Nah, itu yang saya sebut simbol-simbol semacam itu, yang sering dipakai oleh nenek moyang kita. Yang kita tidak sadar, ternyata di balik aktivitas-aktivitas ini, yang kadang-kadang kita sebut ini aktivitas apa, tapi di situ ada kearifan lingkungan, kearifan sosial, kearifan budaya yang luar biasa. Jadi ilustrasinya seperti itu. Monggo. Terima kasih Mas Faiz. Ini tidak terasa sudah 21.00. Ini penanya terakhir dari Bapak Ruslan. Silakan Pak Ruslan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kang Abu, Kang Faiz. Baik, langsung aja. Begini, ketika ada korelasinya dengan cakramanggilingan, kemudian bahwa di situ akan ditandai ketika aku gelem, seolah-olah kan kita pasrah. Nah, di balik kepasrahan itu kan kita kadang agak bias dengan antara pasrah dengan menyerah. Padahal ketika kita ngomong kodrat misalnya, ketika saya yang pernah baca dari situ, ketika orang bahwa kodratnya jadi laki-laki, kodratnya jadi perempuan, jadi wanita. Padahal itu kan tidak sepenuhnya kodrat. Karena apa? Di dalam diri laki-laki ada feminim, jiwa feminimnya, di perempuan pun ada jiwa maskulinnya. Kodrat yang sebenarnya adalah yang kita tidak bisa tentang adalah ketika Kang Abu dilahir sebagai di Sunda misalnya. Pak Faiz di Jawa, kita kan nggak bisa nolak. Dengan kita dijadikan Kang Abu dijadikan orang Sunda, saya dijadikan orang Jawa, kan Allah tidak berkehendak bahwa saya harus jadi orang Arab, saya harus jadi orang atau Kang Abu jadi orang Jawa, kan tidak seperti itu. Nah, bagaimana Pak Faiz kita menyikapi hal tersebut agar proses penyadaran bahwa kita punya peran di dunia ini, punya peran masing-masing. Ya, semua pasti akan penjaman kepada harmoni. Bagaimana itu kita terapkan, kita sadari bahwa Tuhan ketika saya dilahirkan di Jawa, ya berarti saya menjadi orang Jawa yang Islam, bahasa sederhananya seperti bagaimana kita menanamkan hal itu, Pak Faiz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pertanyaannya keren, luar biasa. Silakan Mas Faiz. Terima kasih. Jadi begini Pak Ruslan, menerima bukan berarti pasrah, ada beda. Menerima itu misalnya aku lahir di Jawa, ya aku terima. Tapi kan tidak kemudian pasrah itu dalam arti ya sudah selesai, aku tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi di situ pasti ada lanjutannya. Kalau aku jadi orang Jawa, terus apa yang harus aku lakukan? Nah, ini lanjutannya. Aku kok oleh Allah ditakdir jadi orang yang mudah paham misalnya, pinter misalnya. Nah, itu kan kita terima, tapi kan tidak terus pasrah, ya sudah pinter ya sudah. Tapi kan dengan kepinteran ini apa yang harus aku lakukan? Aku kok diuji oleh Allah dengan penyakit apa misalnya. Nah, itu kita terima. Ya Allah, ini memang keputusanmu untuk aku sakit ini. Nah, setelah aku ditakdir sakit ini, apa yang harus aku lakukan kemudian? Nah, ini namanya menerima, tapi menerima tidak berarti pasrah. Menerima itu situasi yang kita hadapi, aku gelem, tidak denial. Tidak terima itu aku sakit, enggak kok, aku enggak sakit kok. Itu namanya enggak terima. Tapi menerima itu, oh iya, aku oleh Allah dianugerahi penyakit, aku terima ya Allah, berarti sekarang saatnya aku berobat. Nah, ini namanya menerima. Jadi gelemi kahanan itu tahap awalnya. Jadi jangan menolak, jangan membantah keputusannya Allah,
posisikan setiap keputusan dari Allah itu sebagai ujian, sebagai tanggung jawab, sebagai amanat apa yang selanjutnya aku harus lakukan. Nanti menurut saya kuncinya di sini, karena kadang-kadang yang tidak paham konsep cokro manggilingan dengan gelemi kahanan itu menganggap, oh berarti kalau begitu jadi orang Jawa itu pasrah, apa saja yang terjadi biarkan saja. Enggak begitu. Menerima tidak harus pasrah. Menerima itu kejadian apapun, fakta, fenomena apapun yang kita hadapi, kalau bahasa filsafatnya faktisitas. Jadi faktisitas itu keterlemparan dalam fakta. Seperti fakta hari inilah, aku kok hidup ini menghadapi pandemi ya sekarang. Oke, saya terima aku dapat pandemi COVID. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Nah, itu namanya menerima tapi tidak harus pasrah. Ini jadi tanggung jawab kita. Saiki ngene neng kene aku gelem. Kalau sudah aku gelem, apa yang harus aku lakukan selanjutnya sekarang? Berjuang, mencari pertolongan, kerjasama, atau apa, atau berdoa saja dan seterusnya. Menurut saya kuncinya nanti di situ. Aja itu, Mas. Terima kasih, Mas Faiz. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mas Faiz malam hari ini, superb ya, mind blowing sekali seperti biasa. Kita selalu mendapatkan cahaya gitu ya, selalu mendapatkan knowledge yang luar biasa. Dan di akhir seperti biasa, Mas Faiz mohon final statement untuk episode 283. Monggo. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman semua, dialog positif. Malam hari ini paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit wawasan pengetahuan warisan para nenek moyang kita dari budaya Jawa tentang perjalanan siklus hidup ini yang disebut cokro manggilingan. Ada banyak hikmah yang kita ambil dari konsep cokro manggilingan ini, yang dari konsep ini kita bisa belajar tentang bagaimana menerima situasi, bagaimana menyikapi situasi, dan bagaimana untuk hidup bahagia meskipun ada banyak sekali dinamika dan perubahan-perubahan dalam hidup. Ini menurut saya kunci dari konsep cokro manggilingan. Hanya saja, ya seperti sering saya bilang, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, seringkali pengetahuan ya hanya tinggal pengetahuan. Tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Maka sebagai final statement saya ingin menyatakan semoga wawasan kebaikan apapun yang kita dapatkan malam hari ini tidak berhenti jadi pengetahuan saja, tapi juga membuah jadi kesadaran. Baik kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup kita maupun kesadaran untuk berbagi kearifan pada siapapun yang mampu kita bagi. Karena menurut saya khazanah-khazanah kedalaman-kedalaman seperti yang kita bahas malam hari ini perlu kerja bareng-bareng untuk mengapresiasi dan menghidupkannya lagi. Karena hari ini saya melihat banyak teman-teman muda, karena saya banyak berinteraksi dengan teman-teman muda kita yang kehilangan orientasi. Jadi kehilangan orientasi itu mereka sangat kritis pada apapun, tapi titik kritis ini tidak berlanjut pada pegangan-pegangan, pedoman-pedoman yang bisa dipegangi. Jadi orang yang tidak menerima apapun, apatis terhadap apapun, sehingga ya tidak bisa ngapa-ngapain karena dia tidak punya pijakan untuk bertindak. Setiap pijakan dikritis, dikomplain, sehingga dia sendiri akhirnya kebingungan, saya harus pakai apa ini. Teori apapun ternyata mental. Nah, semoga dengan kita belajar terus lewat dialog positif ini, banyak kita temukan, saya bilang tadi, cahaya-cahaya. Itu mungkin sejenis sirotol mustaqim yang oleh Allah ditunjukkan pada kita. Ikutilah jalan-jalan cahaya ini. Siapa tahu di antaranya adalah jalan kita untuk semakin dekat pada Allah. Baik, saya kira itu saja final statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita lanjutkan diskusi kita minggu depan di tema yang berbeda. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.